Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe dan masih setia pada channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami untuk selalu menampilkan insya Allah konten-konten yang bermanfaat ya untuk umat Islam dan juga untuk negara kita, negara Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi ya pada fenomena yang sekarang mungkin ya masih viral di tengah-tengah masyarakat, di mana adanya suatu tanda petik ya konon perselingkuhan ya oleh mantan pejabat ya, mantan gubernur ya Jawa Barat, Pak RK atau Pak Ridwan Kamil ya. Nah, di sini menarik ya untuk saya bahas, namun mungkin lebih kepada narasinya saya tekankan kepada hal lain, bukan kepada sudut pandang pribadinya ya, atau saya tidak menyerang pribadinya. Kemarin pada Jumat ya kalau nggak salah teman-teman ya, telah terjadi konferensi pers ya oleh Mbak Lisa kalau nggak salah ya, konon selingkuhannya Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini menarik teman-teman ya, ketika kita bicara masalah perselingkuhan ya, ada beberapa youtuber kita ya menganggapnya ini suatu konspirasi ya. Konspirasi di mana beberapa netizen ya pada kolom komentar saya perhatiin rata-rata berpendapat memang benar konspirasi untuk menutupi ya kasus-kasus yang besar yang baru terjadi ya di Indonesia atau negara kita. Kita ambil contoh ya kasus korupsi ya yang dihukum ringan, padahal jumlahnya luar biasa fantastis teman-teman ya. Lalu ada juga korupsi Pertamina yang konon dilupakan ya, bahkan hingga saat ini tidak ada kabarnya, tertutup oleh kasus perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil ya. Konon, jadi beberapa netizen atau masyarakat berpendapat ini suatu settingan ya untuk menghilangkan beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia. Wallahu alam bisawab ya. Namun pandangan netizen ya, kita benarkan atau kita sanggah itu menjadi hal lain ya. Minimal kita menghargai sudut pandang ya bagi warga atau rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang faktanya yang terjadi sepertinya mendekati kebenaran. Bagaimana kasus-kasus besar yang seakan-akan tertutupi ya oleh masalah yang tiba-tiba langsung muncul dan viral. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah negara masih melakukan suatu pembahasan kasus yang masa lalu atau proses hukum pada masa lalu terhadap kasus-kasus besar Indonesia masih berjalan ya atau sedang menyusun strategi teman-teman. Nah, kita serahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pihak terkait ya agar masalah-masalah seperti itu bisa terselesaikan dan mendapatkan hukuman yang setimpal ya, dan masyarakat ya netizen mendapat keadilan di situ ya, walaupun agak berat ya teman-teman ya untuk kasus korupsi itu agak berat kalau kita berharap suatu keadilan ya, agak ya mustahil sih enggak ya. Nah, kembali ke masalah perselingkuhan Pak Ridwan Kamil ya oleh Mbak Lisa ya, konon namanya seperti itu. Nah, di sini saya garis bawahi ya, kemarin saya melihat berita ya, salah satu berita di kanal di portal berita itu ada kalimat yang ada hubungan ya, sedangkan beberapa media mengatakan itu perselingkuhan ya, namun ditambah narasi ya hubungan istimewa. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa hubungan istimewa yang sekarang tersematkan ya oleh beberapa pihak yang telah melakukan perselingkuhan, oleh media dibuat narasi hubungan spesial, hubungan yang istimewa ya tanda petik ya. Ini secara nggak langsung hal-hal yang sifatnya buruk ya, kejadian-kejadian ya, perbuatan yang mungkin ya memang fatal, salah di situ ya, yang menjadi berbeda ketika narasi disebutkan menjadi berbeda makna dan artinya. Kalau perselingkuhan itu kita sebutkan suatu hubungan yang istimewa ya, yang spesial, sedangkan statusnya ya dari Mbak Lisa ya, konon telah memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini kalau Pak Ridwan Kamil melakukan poligami, walaupun mungkin istrinya tidak mengetahui, dalam Islam itu sah teman-teman ya, walaupun ketat di situ ya, nggak semua orang bisa. Nabi Muhammad SAW ya, kita nggak bahas begitu, kita nggak bahas ke situ. Namun andai kata terjadi perselingkuhan, ini kategorinya mantan gubernur Jawa Barat dan Mbak Lisa ini kan mau izin teman-teman ya, ini kan melakukan tindakan yang dalam Islam disebut berzina ya. Nah, artinya ketika narasinya itu dibuat hubungan spesial atau hubungan yang istimewa ya, nanti secara nggak langsung masyarakat itu menilainya bahwa perselingkuhan, bahwa perzinahan itu dianggap yang hal biasa. Karena narasi kita itu di Indonesia luar biasa baik kan memang ya. Dari apa itu yang kupu-kupu malam sebutannya itu, ya mohon izin ya saya sebutnya mungkin pelacur ya. Media ya sudah mengganti dengan sebutan kupu-kupu malam ya. Berbeda sehingga seakan-akan ya lebih terhormat karena kata-katanya juga kan seperti itu ya, sudah dirubah dari kalimat aslinya.
dari pelacur menjadi kupu-kupu malam, dari maling menjadi koruptor, ya, dari zina menjadi hubungan yang spesial. Konon Mbak Lisa di konferensi pers kemarin ya mengatakan telah mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil. Berarti statusnya apabila sudah mempunyai anak itu kan melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Sedangkan Pak Ridwan Kamil di sini sudah mempunyai istri, ya. Bahkan beberapa netizen itu menyinyir ya, saya membaca bahwa kenapa cari selingkuhan seperti itu ya, mohon izin ya, dibandingkan dengan istrinya yang mungkin lebih ya cantik gitu, lebih menarik, kok cari selingkuhan seperti itu ya. Saya tidak lari kepada penghinaan ya, kepada fisik ya perbandingannya ya. Namun mau selingkuh ya, mau zina sama siapapun juga ya, mau lebih muda, lebih cantik, lebih tua, lebih jelek, statusnya kan dosa ya, dosa dan tercela itu ya. Namun di sini ya, jangan selalu dinarasikan sebagai tindakan atau perbuatan yang baik nih, ya. Mau izin ya teman-teman ya, entah media, entah negara, kalau bisa kalimat-kalimat yang memang disematkan untuk perbuatan yang buruk, ya sudah, keluarkan saja kalimat itu, nggak usah diganti narasinya, ya. Dari kalimat, ya, mohon izin ya, pelacur menjadi kupu-kupu malam ya, dari kalimat selingkuh ya menjadi hubungan yang istimewa. Padahal jelas-jelas itu dilarang ya. Ini saya bicara dalam konteks ajaran Islam ya, bahwa jinah itu memang perbuatan dosa besar dan kalau bisa memang dihindari. Makanya kan Islam itu mengajarkan bagaimana seorang wanita menutup aurat, bagaimana laki-laki menjaga pandangannya ya untuk tidak melihat hal seperti itu. Ya, nanti dikhawatirkan terjadi seperti mohon izin ya, Pak Ridwan Kamil dan Mbak Lisa. Tapi ini hanya dugaan ya. Apabila benar ya walau alam perlu pembuktian. Pun begitu dengan kasus Pak Habib Rizik ya. Nah, di sini ada juga yang berpandangan teman-teman ya, mohon izin ya, bahwa ini suatu konspirasi nih ya. Karena dengan ucapan saya tadi ya dari awal yang saya katakan bahwa beberapa netizen itu berasumsi seakan-akan ini pengalihan isu aja nih dari kasus yang berat-berat ya, sehingga dikeluarkanlah kasus seperti ini. Namun apa iya ini konspirasi? Kalau dunia politik ya konspirasi sudah pasti ada ya. Dunia politik itu mustahil ya kalau tidak ada konspirasi. Karena juga politik kan ada unsur kekuasaan di situ. Dimana kekuasaan itu adalah privilege yang sangat luar biasa yang setiap orang ya, setiap tokoh atau organisasi itu memburu ya. Karena privilege sekali ya. Dari segala macam itu sangat dimudahkan. Itu sebagai contoh ketika orang menjadi pemimpin atau presiden ya. Makanya dalam konspirasi politik itu sangat masuk akal dan memang ada. Nah, apabila disematkan kasus skandal ini ya menjadi suatu konspirasi, memang perlu dibuktikan ya. Dibuktikan, jangan berasumsi, namun kita sah ketika melakukan argumen ya mungkin ya. Ini kan mungkin ya teman-teman ya. Kalau di politik udah pasti. Tapi ketika kaitannya dengan perselingkuhan, ya coba kita pikirkan ya. Ketika sang perempuan ya memberikan konferensi pers ya, beliau Mbak Lisa ya dengan PD-nya, dengan bangganya tidak punya rasa malu ya bahwa beliau telah melakukan perselingkuhan, bahkan telah melakukan hubungan ya kategorinya zina ya terhadap Pak Ridwan Kamil ya. Namun dalam perzinahan itu ya dengan PD-nya ya beliau tidak ada unsur penyesalan ya di tengah sorotan media ya bahkan mungkin keluarganya orang tuanya melihat ya. Nah di sini saya juga bingung nih ini manusianya ini punya rasa malu atau memang sudah putus punya rasa malu ya sehingga berani ya melakukan konferensi pers dengan tindakan perbuatan yang memang tercela ya. Di sini agak aneh teman-teman ya. Nah bagaimana generasi kedepannya yang sekarang masyarakat kita dari anak sekolah ya anak-anak belia sudah mudah mengakses berita ya, semua orang punya handphone, pegang handphone. Ketika batasan usia bisa mengakses hal seperti itu dan dia melihat hal seperti biasa ya, khawatir ya menjadi suatu contoh buruk ya bagi generasi kedepannya ya bahwa perbuatan yang jelas-jelas dilarang yang jelas-jelas kategorinya zina ya, beliau Mbak Lisa dengan PD-nya ya mengutarakan di media bahwa ini yang kita telah lakukan dan mohon pertanggungjawabannya kan gitu ya. Jadi itu yang saya tarik teman-teman ya. Terus terlepas mungkin mungkin ada yang mengatakan itu suatu konspirasi, ada yang mengatakan ini settingan, ya kita harus melihat dari sudut pandang yang komprehensif teman-teman ya. Jangan sepihak ya. Namun di sini Pak Ridwan Kamil ataupun kasus Pak Rizik Syihab ya, saat mesum itu ya, kenapa ya orang yang melakukannya konon diduga melakukan tindakan itu, kenapa tidak memberi klarifikasi, tampil di depan ya, nggak usah sembunyi. Maksudnya ketika orang itu melakukan suatu konferensi pers, memberikan keterangan kepada media, masyarakat mudah mengakses, pihak terkait pun kalau bisa melakukan counter balik. Karena prinsipnya begini teman-teman, ketika orang benar ya, mau berkali-kali mereka menyanggah ya, ucapan itu kan sama polanya, nggak akan berubah, pasti. Ketika Anda berjalan ya alamat sesuai, jalan A, B, C, D ya, beberapa media bertanya pun polanya sama, nggak akan berubah ya. Nggak akan keserimpet, nggak akan bingung, nggak akan rancu, akan sama.
Nah, jadi nggak usah juga mundur ya, alih-alih mundur pakai pengacara, justru seakan-akan malah ini bukan settingan, kenyataan. Walaupun ya pada masa lalu mungkin ya ada juga yang berita-berita tentang pejabat yang tanda petik ya sering melakukan suatu hal yang sama ya terhadap perempuan walaupun nggak diekspos. Kalaupun diekspos ya namanya pejabat ya, siapa yang berani melakukan suatu laporan ya kepada kepolisian atau kepada pihak-pihak yang berwajib ya. Tapi bayangkan ketika yang melakukan tindakan ya asusila itu di level rakyat miskin. Anda bisa bayangin nggak di level kelas bawah kayak akar rumput ya. Lihat di media, cek di media. Ketika orang ya maaf ya, pacaran mungkin pegangan, yang mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai, itu bisa diarak, bisa ditarik, bisa divideokan, bisa dipermalukan loh. Bayangin, siapa yang mau menolong? Ya, ini sama seperti maling teman-teman. Ya, maling motor, maling ayam, maling apapun juga ya hal sama itu akan didapati dipermalukan. Apakah hukum seperti ini? Namun tidak berlaku untuk koruptor, sangat dimuliakan. Ya. Penjaranya enak, makanan terjamin, dan dia bisa senyum, smile, ketawa, luar biasa. Karena bisa ngolah, karena punya punya uang, kekuasaan, dan disitu bedanya sama orang miskin. Ya, pun begitu dengan pejabat siapapun juga ya, yang melakukan perselingkuhan, skandal, mereka dengan tenang, nyantai, tinggal bayar ke pengacara. Mereka duduk manis, santai, nggak ada masalah. Pun pada akhirnya akan hilang, akan senyap ya apalagi yang melakukan tindakan itu apalagi ya itu yang megang kekuasaan ya walau alam itu sangat mustahil tersentuh oleh hukum ya, sekarang mungkin kalian kalau melihat ya berita-berita ya mohon masukan saya jangan hanya melihat berita nih para pejabatnya ya siapapun ya yang di eksekutif legislatif yudikatif kalau melihat berita ya melihat konten ya di video di YouTube dimanapun juga mohon lihat komentarnya ya lihat komentar ribuan komentar itulah masyarakat bicara ya memang secara fakta hukum memang sulit dibuktikan ya karena hukum itu kan sangat legal teman-teman ya kita tidak bisa bicara sembarangan harus mempunyai bukti ya namun secara mayoritas ketika orang mengatakan di tingkat bawah seperti itu kejadiannya mohon di tingkat atas pun melihat keadaan di bawah ini loh fakta hukum yang terjadi ya makanya kalau ditarik lagi hukum kita seakan-akan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas ya karena hal-hal yang besar seperti ini dari perselingkuhan lama-lama bias ya nyaris tak terdengar seperti iklan pada masa lalu tuh ya lalu ada kasus koruptor yang gede segala macam nanti lama-lama hilang tak terdengar karena yang melakukan itu mempunyai kekuasaan atau aksesnya pada masa lalu itu masih bersinggungan dengan pihak-pihak yang mungkin punya wewenang pada pada masa kini itu beratnya ya tapi kalau mau dirombak total ya dari semua elemen fungsi negara agar hukum bisa berlaku dan adil sesuai undang-undang ya mau izin teman-teman ya sudut pandang saya itu sangat luar biasa berat ya, serius luar biasa berat ya lalu koruptor bisa senyum-senyum tidak ada hukuman yang bagaimana koruptor bisa menangis koruptor bisa bersedih ya sedangkan Pak Prabowo kemarin sudah bicara bahwa jangan sampai koruptor dihukum mati dan beliau tidak setuju ya dengan argumen beliau ya kita bisa maklum karena seorang kepala negara itu kan mempunyai hak yang sangat istimewa ya teman-teman ya karena hukuman mati itu apabila presiden tidak setuju ya tidak bisa juga ya walaupun kita menghargai ya Pak Prabowo mungkin tujuannya baik ya ingin memiskinkan koruptor namun dari DPR kalau nggak membuat undang-undang untuk memiskinkan koruptor ya agak berat juga ya karena mungkin nanti terbawa juga yang di parlemen nih sedangkan di parlemen itu yang perwakilan dari masyarakat itu kan dari naungan ini ya partai ya politik lalu nanti presidennya dari partai yang sama bagaimana khawatir ya terkena dampaknya dari aturan yang mereka buat makanya koruptor itu tidak akan habis karena mungkin kalau cuma hitung-hitungan dimiskinkan ya ada teori bahwa maling itu lebih pintar sebetulnya ya jadi koruptor itu lebih pintar bagaimana cara mereka membayar pengacara bagaimana budget sudah disisihkan bagaimana mereka ketika nanti ya di sel di penjara bagaimana budget sudah diatur sedemikian rupa dan ketika keluar ya tinggal dihitung tuh nah, berapa tahun mereka di sel sisa duit hasil korupsinya berapa miliar tuh ketahuan ketimbang dia usaha 5-10 tahun ya syukur-syukur kalau untung kalau buntung kan rugi ya teman-teman ya namun kalau menjadi pengusaha itu 10 tahun kan belum bisa dikategorikan sukses dengan angka puluhan miliar ya. Namun dengan korupsi kan instan tuh, ya. Nanti setelah dia keluar penjara sudah dipotong bayar pengacara, bayar ini bayar segala macam. Para tokoh-tokoh koruptor itu masih mempunyai untung di situ tuh. Nah itu pola pikir koruptor. Berarti seorang koruptor kan intelektual teman-teman ya, pintar, bukan bodoh. Pun begitu dengan pejabat-pejabat yang sekarang mungkin ada beritanya melakukan suatu perselingkuhan sama ketika mereka punya wibawa, ketika mereka punya uang ya, punya kuasa di situ ya, tetap mereka punya privilege ya. Agak berat kalau harus tersentuh hukum ya. Walaupun mungkin sekarang harusnya berkembang
perzinahan, perselingkuhan segala macam, tetap sang tokoh utama nyaman-nyaman saja, ya, nggak ada rasa kecewa, minta maaf segala macam. Yang penting dibuktikan secara hukum, kan gitu ya teman-teman ya. Sedangkan hukum itu mahal, nggak semua orang bisa mengakses, ya. Hukum itu hanya yang punya uang, ya, bisa mengatur hukum. Karena pengacara kan mahal teman-teman ya. Pengacara nggak ada yang murah di sini. Makanya yang jadi korban dari kasus-kasus seperti ini, ya masyarakat juga, ya, disuguhi oleh berita-berita yang pada akhirnya hanya berita, mohon maaf ya, berita yang bisa dikategorikan settingan, berita sampah, berita hoax, berita yang nggak mendidik teman-teman ya. Yang saya bilang tadi ya, narasumbernya benar-benar pede tampil di media, narasumbernya benar-benar yakin ya ucapannya, bahkan tidak bisa menyanggah bahwa beliau tidak ada rasa permohonan maaf, bahwa narasumber tersebut tidak merasa bersalah ya, di mana kategorinya itu tindakan atau perbuatan yang sangat ya maaf ya asusila ya, karena bukan perselingkuhan lagi, kategorinya kan sudah kategori perzinahan di situ kan. Dan sampai ini hal yang jadi biasa di masyarakat gara-gara cuma ada berita yang narasinya sudah berbeda ya dari maknanya. Kalau perselingkuhan itu kategorinya hubungan istimewa, hubungan yang spesial, ya nggak bisa juga lah apabila kita katakan bahwa mereka telah melakukan perzinahan gitu loh. Jadi generasi kita ke depannya sangat luar biasa membaca, melihat konten seperti itu. Alih-alih ingin mencerdaskan generasi emas ya, masa depan ya, jangan berita-berita hal seperti ini kita luput bahwa kata-kata yang telah melakukan perbuatan ya, tindakan asusila, tindakan ya merugikan masyarakat, jangan diganti narasinya ya. Kalau maling ya malingnya sebut, koruptor jangan diganti menjadi orang yang masyarakat bias gitu loh dalam definitif. Pun begitu dengan perselingkuhan, jangan dikategorikan tanda petik ya hubungan istimewa, hubungan spesial. Bilang aja hubungan yang telah melakukan tindakan asusila atau melakukan perzinahan segala macamnya. Biar ada efek jerak seenggaknya. Masyarakat kelas-kelas bawah itu, hal-hal yang mereka lakukan mungkin melanggar hukum, itu bisa dipermalukan tuh, ya. Bisa divideokan, bisa di apa namanya, upload ke media sosial luar biasa. Tapi bagaimana dengan orang yang minta duit? Bisa melaporkan balik, kan gitu. Kembali kepada hukum lagi. Yang punya uang, yang punya kuasa atas hukum itu dan agak berat. Jadi kepada teman-teman, kepada semuanya, hubungan Pak Ridwan Kamil ya, yang konon melakukan tanda petik ya perselingkuhan bukan hubungan istimewa menurut saya ya. Kalau memang benar mereka sudah mempunyai anak dan valid di situ ya, yaitu kategorinya mereka melakukan perzinahan, yaitu melakukan suatu perbuatan dosa besar. Namun apabila Pak Ridwan Kamil telah melakukan poligami, kita pun sebagai umat Islam harus mengakui bahwa poligami itu memang dibenarkan ya dengan syarat yang sangat ketat. Nggak semua orang bisa ya, kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Itu sudut pandang saya tuh. Jadi selain Nabi Muhammad memang ya sioknya ya, tidak atau nggak bisa melakukan poligami karena berat di situ. Itu sudah saya bahas pada konten masa lalu ya, bahwa poligami yang saya maksud itu poligami yang sangat ketat dalam Islam ya. Yang sekarang narasi berkembang itu poligami-poligami yang mungkin disahkan saja secara agama. Namun kalau kita lihat dari gaya-gaya poligaminya itu yang seperti netizen sudah ketahui ya, bagaimana mereka melakukan poligami 1, 2, 3, 4 itu calonnya itu lebih mudah. Nah disitulah bedanya ya, dan saya anggap memang Rasulullah yang hanya mampu melakukan poligami. Namun kita positif thinking teman-teman ya, apabila Pak Ridwan Kamil ya memang telah melakukan poligami itu sah. Namun Mbak Lisa ya mengakui dalam konferensi persnya beliau memang belum menikah, makanya minta pertanggungjawaban Pak RK ya. Bahkan sudah punya anak konon katanya. Luar biasa di situ ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan apakah ini suatu konspirasi ya politik untuk menutup ya kasus-kasus pada masa lalu, kasus-kasus yang besar yang terjadi di negara kita, atau memang settingan ya, atau memang kejadian nyata. Kita akan tunggu hasilnya ya. Sehingga beritanya, hukumannya tidak menjadi bias ya. Seperti kasus Pak Habib Rizik yang sekarang juga nggak tahu juntrungannya. Tidak ada hukuman di situ, apakah benar atau tidak ya. Pun begitu dengan mantan Gubernur Jawa Barat ya. Kita tunggu berita selanjutnya. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.